Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai api dan sebuah revolusi. Masih dalam pelajaran sejarah Indonesia. Sebelum itu silakan kalian untuk mensubscribe terlebih dahulu channel ini supaya tidak ketinggalan video terbaru dan menarik yang ada di channel ini. Bisa juga untuk memfollow fanspage kami di FB dan di Instagram. Oke, langsung saja. Nah, ini merupakan gambar api ya. Api. Nah, api ini merupakan faktor penting dalam kehidupan. Sebelum apa? Sebelum ditemukan teknologi listrik. Nah, jadi aktivitas manusia ini sehari-hari hampir dapat dipastikan tidak terlepas dari api, seperti untuk memasak, pelajaran, dan pengetahuan. Nah, bagi manusia purba, proses penemuan api ini merupakan bentuk dari inovasi yang sangat penting. Nah, penemuan api kira-kira terjadi pada 4000 tahun yang lalu. Nah, di masa ini, manusia jenis Homo erectus merupakan pendukungnya. Api juga digunakan untuk berbagai hal, seperti untuk menghangatkan diri dari cuaca dingin. Yang kedua, memperkenalkan manusia pada teknologi memasak, yaitu memasak dengan cara membakar dan menggunakan bumbu dengan ramuan-ramuan tertentu. Nah, kegunaan yang ketiga ini sebagai senjata. Jadi api ini pada masa dulu digunakan sebagai senjata untuk melindungi diri sendiri dari binatang-binatang hewan buas. Nah, dan yang keempat, kegunaannya itu untuk menghalau binatang buas yang menyerangnya. Dan yang kelima adalah sumber penerangan ya. Karena pada masa itu belum ada yang namanya listrik. Jadi di api ini kegunaannya untuk menerangi ketika mereka ingin melakukan mobilitas di malam hari. Nah, manusia purba juga sering membuka lahan untuk garapan, yaitu dengan cara membakar. Ya, membakar. Teknik ini dinamakan dengan slash and burn, yaitu kebiasaan bertani dengan menebang lalu membakar. Nah, jadi melalui pembakaran inilah manusia dapat menaklukkan alam sekitarnya. Dan di sini pembuatan api ini yaitu dengan cara membenturkan dan menggosokkan benda halus yang mudah terbakar dengan benda padat. Seperti contohnya itu batu api. Nah, batu api ini jika dibenturkan ke batuan keras akan menghasilkan percikan api. Nah, percikan api tersebut kemudian ditangkap dengan dedaunan kering.
bisa lumut atau material yang lain, hingga menimbulkan api. Nah, pembuatan api ini dapat dilakukan dengan menggosok sesuatu benda padat terhadap benda lain, baik secara berputar, berulang, atau bolak-balik, seperti sepotong kayu keras contohnya ya. Jika digosokkan pada kayu lainnya akan menghasilkan panas. Karena apa? Karena terjadinya gesekan. Hal itulah kemudian dapat menimbulkan api. Nah, contohnya seperti ini. Ini contohnya manusia purba yang sedang menggesekkan batu dengan batu. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai zaman revolusi. Nah, zaman revolusi ini sering disebut juga zaman Neolitikum. Kenapa? Karena perkembangan zaman batu ini dapat dikatakan paling penting dalam kehidupan manusia. Nah, zaman Neolitikum ini sering disebut juga dengan zaman batu muda atau batu baru. Nah, di zaman ini merupakan zaman yang dimana telah terjadinya revolusi kebudayaan, yaitu terjadinya perubahan pola hidup manusia dari pola hidup food gathering ke pola hidup food producing. Di zaman ini mulai mengenal yang namanya bercocok tanam, bahkan berternak juga, sebagai proses untuk menghasilkan atau memproduksi bahan makanan. Selain itu, hidup bermasyarakat dan bergotong royong ini mulai dikembangkan. Di zaman ini, manusia purba pendukungnya adalah Homo sapiens. Nah, untuk hasil kebudayaan yang terkenal di zaman Neolitikum ini dibagi beberapa macam, diantaranya kebudayaan kapak lonjong, yang kedua adalah kebudayaan kapak persegi, dan yang ketiga adalah perkembangan zaman logam. Nah, untuk kebudayaan-kebudayaan tersebut kita akan bahas di video selanjutnya. Untuk materi sekarang sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe video ini, like-nya, dan men-share-nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.